inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur dan menggulingkan batu penutup kubur Yesus, dan ia duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah betapa ia dibaringkan, dan kini pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu pergi ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, akulah yang telah mengatakan kepada kamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, upacara kita cukup panjang. Upacaranya berapa? 1 jam. Upacara di awal ini. Suasana kita, suasana gereja malam ini sungguh berbeda dari hari-hari yang lain. Sejak Kamis Putih, Kamis malam yang lalu, juga kemarin hari Jumat Agung, itu rasanya hening, rasanya sederhana, lagu-lagunya nggak meriah. Jadi suasananya betul-betul berbeda. Sedangkan tadi di luar kita mulai dengan upacara cahaya. Tadi mulai dengan menyalakan api baru di luar sana, lalu mulai dengan lilin Paskah ini. Lalu keadaan berangsur-angsur mulai terang. Dan cahaya baru ini tadi, lalu ya tentu saja ada lampu ya. Cahaya baru ini tadi lalu menerangi ruangan ini. Dan saudara-saudari, ini semua melambangkan Kristus yang bangkit, yang menerangi para murid, menerangi Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan juga
menerangi kita semuanya. Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi benar menengok kubur Yesus. Mereka hanya menengok. Mereka hanya menengok. Dan mereka mungkin mau memberikan penghormatan terakhir, karena kemarin ketika Jumat Agung itu, ketika Yesus wafat, itu penghormatannya enggak banyak. Yesus begitu diturunkan, ya sudah dimakamkan. Ya sudah dimakamkan begitu saja. Jadi penghormatannya tidak banyak, terburu-buru mereka menghormati Yesus, karena hari itu sudah hari menjelang Paskah. Jadi terburu-buru banget, karena kalau enggak nanti mereka najis untuk hari raya Paskah. Jadi terburu hari Sabat gitu. Terburu-buru banget gitu mereka menjelang Paskah. Mereka mau memberikan penghormatan terakhir. Mungkin mereka merasa takut, tetapi hanya karena kasih yang besar kepada Yesus, mereka enggak merasa takut lagi. Pagi-pagi benar mereka ke makam. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain? Petrus yang dulu katanya, "Oh Tuhan, aku mau mati bersama-Mu." Atau siapa murid-murid yang lain? Mereka lari, mereka kabur. Saudara-saudari, pada saat hati kita, pada saat hati para murid itu kosong, pada saat hati Maria Magdalena itu sepi, maka malaikat menampakkan diri. Malaikat menampakkan diri dan mengatakan, mereka membawa pesan dari langit bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Dan bukan hanya itu, saudara-saudari, yang jauh lebih penting adalah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Malaikat mengatakan dia bangkit, Yesus menunjukkan buktinya dengan menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi kita, Yesus menampakkan diri, Yesus bangkit, itu biasa-biasa saja. Biasa aja, awake dhewe biasa krungu cerita Yesus bangkit wis pirang-pirangane puluh tahun. Mbah-mbah pirang tahun krungu cerita iki. Wis 50 tahun paling krungu cerita, wis bolak-balik krungu cerita iki. Jadi enggak kaget bisa. Wis enggak kaget blas. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagi Maria Magdalena, bagi murid-murid yang lain, kalau ada cerita tentang kebangkitan Yesus, itu sungguh-sungguh mengejutkan. Mengapa mengejutkan? Karena tidak ada orang bangkit itu, ya Yesus membangkitkan orang, ya membangkitkan Lazarus, tapi ya sudah nanti akan mati lagi. Tidak ada orang yang bangkit untuk hidup seterusnya. Apalagi yang paling mengejutkan, yang tidak mungkin terjadi adalah ini. Bapak Ibu tahu, kalau di dalam kitab suci, orang yang mati digantung di atas salib, itu di dalam kitab Ulangan, itu adalah tandanya orang yang dikutuk oleh Allah. Tandanya orang yang terkutuk ini. Kalau orang mati kayak gitu. Jadi para murid itu takut, itu gara-gara guru mereka itu mati kayak gitu. Jadi mati secara terkutuk. Jadi bagi mereka kebangkitan Yesus itu nggak mungkin matinya kayak gitu. Mati ini kayak ngono, ya nggak mungkin lek Gusti wungu, nggak mungkin. Makanya kalau hari ini Yesus bangkit, itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena Yesus itu kan matinya dianggap menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Orang kayak gitu dia, Bapak Ibu, kalau neraka itu kira-kira enek neraka tingkat 1, neraka tingkat 2, tingkat 3, tingkat paling isor paling panas,
Wis nggene kono kuwi lah Gusti Yesus kira-kira wayahe. Karena apa? Karena dia menghujat Allah. Harusnya tempatnya di neraka paling panas. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini Yesus menampakkan diri. Yesus bangkit. Itu artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Yesus, segala sesuatu yang diajarkan Yesus, pernyataan bahwa aku ini anak Allah, aku dan Bapa adalah satu, itu bagi orang Yahudi itu menghujat Allah betul itu. Tapi kalau hari ini Yesus bangkit, maka dia benar dengan yang dia katakan itu. Dia benar, Gusti benar. Gusti benar. Yen pancene Gusti Yesus kuwi salah, Gusti Yesus ora bangkit. Ora bangkit Gusti. Dan pancen Gusti iku salah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus itu mengingatkan kita seperti lilin Paskah ini. Monggo dilihat lilin Paskahnya di depan ini. Cahayanya lilin ini berasal dari mana ini? Cahaya lilin ini berasal dari lilin yang terbakar. Lilin yang terbakar. Lilin yang terbakar itu kan lama-lama habis ya. Ini lilin yang mengorbankan diri. Dia menjadi cahaya karena dia mengorbankan diri. Lilin itu begitu. Lilin itu begitu. Jadi lilin ini bercahaya karena memberikan dirinya. Dan persis demikianlah saudara-saudari dengan Tuhan kita yang bangkit itu. Dia menjadi cahaya, tadi kan cahaya baru, disebut cahaya baru, api baru. Iya itu. Di bagian awal waktu pembukaan tadi juga dikatakan soal ini lilin baru, ini Kristus yang bangkit. Dia bangkit, dia menjadi cahaya itu dengan cara mengorbankan diri semacam itu. Itu Tuhan kita seperti itu. Dan tadi pas perarakan masuk, lilin masuk, tadi kita kan mulai menyalakan itu ya, mulai dari tengah, belakang, lalu di belakang sini ke belakang, kita mulai menyalakan lilin kita masing-masing. Mulai menyalakan lilin kita masing-masing. Dan kalau lilin Paskah ini, lilin yang gede ini adalah lambang Kristus yang bangkit, maka lilin-lilin yang Bapak Ibu pegang tadi, saudara-saudari pegang tadi, itu adalah lambangnya siapa? Lambang saya. Lambang saya. Saya ini seperti lilin yang sedang dinyalakan lagi. Seperti lilin yang sedang dinyalakan lagi ini. Kenapa perlu dinyalakan lagi? Kira-kira kenapa? Lilinnya awake dhewe perlu diuripne meneh tiap tahun. Kira-kira kenapa? Mungkin wis gopat kapit wis meh mendrip lho. Mungkin lilin awake dhewe wis mulai mendrip. Mulane iki kudu diuripne maneh, kudu diuripne maneh. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga akan memperbarui janji baptis kita, dan pada saat memperbarui janji baptis, nanti lilin itu akan dinyalakan lagi. Dan itu sekali lagi menunjukkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa ya, saya mungkin memang perlu diperbarui. Janji baptis saya perlu diperbarui. Kedudukan saya, status saya sebagai pengikut Kristus ini perlu diperbarui. Diingatkan lagi bahwa pada hari ini Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang benar-benar bangkit.
kita mengikuti orang yang benar. Kita diingatkan lagi pada hari ini bahwa kita mengikuti Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Dan itu kita perbarui lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, mungkin kita tidak akan menjadi lilin yang besar ini. Lilin kita kalau dibandingkan dengan ini ya kecil ya, lilin kita kecil. Tetapi malam Paskah ini mengingatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, agar kita juga ini ya, tetap menjadi apa ini? Lilin. Penting nggak lilin kecil ini kalau di luar itu gelap begitu? Itu kalau Bapak Ibu di luar itu kan gelap itu kan, di luar. Kalau bawa lilin kecil itu aja, itu sudah cukup untuk menerangi jalan. Nggak apa-apa, lilin kita kecil saja, tapi itu sudah cukup untuk menerangi jalan kita. Apalagi kalau masing-masing Bapak Ibu ini lilinnya tambah, oh ini dinyalakan, itu akan jadi, ini hidup kita ya, hidup kita kayak gitu loh. Kayak lilin yang tadi kan saling apa loh? Ini kan satu dinyalakan, menyalakan yang lain. Jadi seperti itu. Manusia Paskah itu kayak gitu. Saling menjadi terang bagi yang lain. Dan kalau nanti semuanya itu hidup kita itu memancarkan terang Tuhan sendiri, maka kita sungguh-sungguh menjadi manusia Paskah yang bisa menerangi kanan kiri kita. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari, Paskah tahun ini mengingatkan kita kembali akan tugas panggilan kita untuk pertama-tama membiarkan diri dinyalakan kembali oleh kebangkitan Kristus, dan yang berikutnya kita pada gilirannya juga menjadi terang bagi orang-orang di kanan kiri kita. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.